Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya pada pembelajaran tematik. Masih di subtema 1, pembelajaran 4. Ya Allah, hari ini kita masih belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang terbuat dari plastik, logam, dan lain sebagainya. Nah, masih kita lanjutkan ya pembahasannya dari yang kemarin. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, coba deh kalian amati dulu gambar benda-benda yang ada di bawah ini. Sudah diamati benda apa saja yang ada di gambar? Ya, betul. Di gambar ada piring, ada gelas, peralatan mandi, tempat sampah, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu terbuat dari bahan apakah benda-benda tersebut? Ya, tepat sekali. Benda tersebut terbuat dari bahan plastik. Mengapa benda-benda tersebut terbuat dari bahan plastik ya teman-teman? Yuk, sekarang kita cari tahu jawabannya. Itu karena proses pembuatan benda dari plastik mudah dan harganya pun murah. Makanya tidak heran banyak berbagai benda di rumah terbuat dari bahan plastik. Sekarang kita cari tahu yuk kelebihan dan kekurangan dari bahan plastik. Bahan plastik memiliki beberapa kelebihan, yaitu ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik, tidak menyerap air, serta tahan lama. Di samping kelebihan, bahan plastik juga memiliki kekurangan. Sekarang yuk kita cari tahu kekurangan dari bahan plastik. Di samping kelebihan, plastik juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dari bahan plastik diantaranya yaitu plastik sulit membusuk atau terurai di alam. Kemudian plastik juga mudah terbakar sehingga tidak bisa digunakan untuk peralatan yang langsung terkena api. Nah, sekarang kita cari tahu yuk asal muasal bahan plastik itu dari mana sih? Ternyata bahan plastik merupakan sisa hasil pengolahan minyak bumi. Minyak mentah diangkut ke kilang minyak untuk tahap pemurnian. Pada tahap pemurnian dihasilkan bahan bakar dan produk lain. Salah satunya adalah plastik. Selanjutnya, bahan mentah plastik dicampur dengan bahan kimia yang lain. Hasil yang didapat adalah plastik berbentuk cair. Setelah didinginkan, plastik cair dicetak menjadi berbentuk butir-butir kecil. Butir-butir kecil tersebut kemudian dikirimkan ke pabrik untuk dibuat berbagai benda. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan asal muasal bahan plastik dari mana? Sekarang yuk kita mengamati benda-benda di sekitar kita dan kemudian hasilnya kamu boleh tulis di tabel pengamatan berikut. Karena plastik memiliki banyak keunggulan, maka plastik banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Namun, sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena plastik sulit terurai di alam. Diperkirakan butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun agar plastik bisa terurai di alam. Kenapa ya bisa demikian? Karena kan sudah dijelaskan tadi, jika plastik terbuat dari minyak bumi. Bahan yang sama digunakan juga untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Di alam, tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, kelembapan, dan tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Jika sampah plastik dibuang ke tanah, maka akan menyebabkan pencemaran tanah.
karena tanah mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. Karena adanya sampah plastik menyebabkan air dan mineral tidak dapat menembus tanah. Akar tumbuhan pun tidak dapat menembus tanah untuk mencari air dan mineral, sehingga tumbuhan dapat mati karena plastik. Jika sampah plastik dibuang ke perairan, maka akan menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membahayakan bagi makhluk hidup, terutama makhluk hidup yang hidup di air. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita bijak dalam menggunakan plastik. Mulai sekarang, yuk kita terapkan prinsip 3R dalam penggunaan plastik. Apa sih 3R itu? R yang pertama adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Misalnya menggunakan kantong plastik yang sudah tidak dipakai untuk berbelanja. R yang kedua adalah reduce. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Dan R yang ketiga adalah recycle. Artinya mendaur ulang sampah plastik. Misalnya mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Tapi prinsip 3R tidak hanya dilakukan untuk sampah plastik saja loh. Kita bisa melakukan prinsip 3R untuk jenis sampah lainnya, misalnya kertas. Nah, bagaimana, kamu sudah paham kan tentang penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari? Jika kamu sudah paham, sekarang yuk kita lakukan. Kamu bisa memberi tanda centang pada tabel pengamatan berikut. Bahan plastik juga banyak dimanfaatkan untuk berbagai jenis mainan. Salah satunya adalah bola dari plastik, biasanya digunakan untuk bermain. Salah satu permainannya adalah bermain mengoper bola. Perlu kalian ketahui, permainan mengoper bola dapat melatih kemampuan bekerja sama dan kekompakan dengan anggota kelompok loh. Ikut beberapa gerakan dalam permainan mengoper bola. Yang pertama ada mengoper bola dengan cara menyamping. Setelah mengoper bola menyamping, gerakan selanjutnya adalah gerakan mengoper bola dari bawah. Bola dioperkan ke belakang melewati kedua kaki temanmu. Temanmu yang berada paling belakang menerima bola sambil membungkuk. Bila bola telah sampai pada anggota barisan terakhir, kembalikan bola ke anggota sebelumnya. Lakukan berulang hingga kamu mahir mengoper dan menerima bola dari bawah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang ibu sampaikan hari ini bisa kamu pahami dengan baik ya. Tetap semangat jadi anak yang soleh dan solehah, dan jangan lupa setiap tugasnya dikumpulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.